Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Prabuwakasi dengan NPM 23404516009 dari Prodi Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar akomodasi dan restoran. Bab 1, pendahuluan. Faktor yang paling penting dan dominan dalam industri pariwisata adalah faktor manusia. Sebab sesuatu apapun juga tidak akan berfungsi tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya yang paling mudah dapat dipahami adalah keindahan alam. Misalnya, pantai yang berpanorama indah tanpa dibenahi, ditata, dan dirias oleh manusia dengan sentuhan aneka macam fasilitas dan sarana, akhirnya hanya merupakan onggokan tanah sebagai pembatas antara lautan dan daratan. Proses dari keindahan alam dan diubah menjadi suatu objek wisata diperlukan beberapa unsur yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur di dalam industri pariwisata. Yang pertama, akomodasi. Yang kedua, jasa boga atau restoran. Yang ketiga, transportasi atau jasa angkutan. Yang keempat, tempat penukaran uang. Yang kelima, atraksi wisata. Yang keenam, cindera mata. Dan yang terakhir ada biro perjalanan. Bab 2, akomodasi dan tata geraha. Akomodasi dan tata geraha atau bisa disebut housekeeping adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Bagaikan pinang di belah dua, karena ada pada kenyataan ini antara front office dan housekeeping melakukan kegiatan yang mengarah pada suatu tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan pelayanan terhadap tamu, khususnya pelayanan terhadap kamar dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Pengenalan umum tentang hotel. Definisi hotel menurut buku magang front office operation dari AHMA yang ditulis oleh Charles E. Stidmon dan Michael L. Casapana pada halaman 4 disebutkan sebagai berikut. Hotel dapat didefinisikan sebagai suatu pendirian yang bisnis utamanya menyediakan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dan menyediakan satu atau lebih dari layanan berikut. Layanan makanan dan minuman, layanan pramugari, layanan berseragam, pencucian linen, dan penggunaan furnitur dan perlengkapan. Kriteria klasifikasi hotel. Untuk mengklasifikasikan sebuah hotel dapat ditinjau dari berbagai faktor yang satu sama lain ada kaitannya. Faktor-faktor pengklasifikasian hotel tersebut antara lain faktor tingkatan atau bintang dari hotel, faktor tujuan pemakaian, faktor lokasi hotel, faktor daya jual, dan perencanaan penggunaan. Faktor jumlah kamarnya, faktor ukuran hotel, faktor lamanya tamu menginap, faktor kegiatan tamu selama menginap, dan faktor jenis tamu yang menginap. 1. Jenis-jenis akomodasi dan aspeknya. Jenis-jenis akomodasi yang ada dapat dibedakan ke dalam berbagai aspek, antara lain aspek bentuk bangunan, aspek pelayanan, aspek klasifikasinya, aspek tempat, dan aspek jumlah kamar. 1.1. Jenis akomodasi berdasarkan aspek bentuk bangunan. Jenis-jenis akomodasi berdasarkan bentuk bangunan di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya hotel, losmen, pondok wisata, cottage, motor hotel, youth hostel, inn, dan perkemahan. Jenis akomodasi berdasarkan aspek pelayanan. Jenis pelayanan dalam suatu akomodasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni world class service, mid-range service, economic, or limited service. 2. Pengertian tata geraha. Tata geraha atau bisa disebut housekeeping adalah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar. Juga area-area umum lainnya, agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman berada di dalam hotel. Jenis-jenis penamaan kamar di hotel. Jenis-jenis penamaan kamar hotel antara satu hotel dengan hotel yang lain tidak sama. Hal ini ada hubungannya dengan kondisi hotel itu sendiri, jumlah kamar yang tersedia, perbedaan dalam penamaan jenis kamar dikarenakan atas dasar tingkat kemewahan dan kenyamanan. Jenis-jenis tempat tidur di hotel. Ada beberapa jenis tempat tidur yang ada di hotel, antara lain single bed, double bed, twin bed, holiday, extra bed, baby cot, studio bed, sofa bed, Murphy bed, dan walk away bed. 3. Penerimaan tamu dan pemesanan kamar. Penerimaan tamu.
Penerimaan tamu adalah salah satu bagian dari operasional dari sebuah hotel, yang mana tugas utama dari bagian tersebut adalah menerima tamu. Penerima tamu. Penerima tamu adalah karyawan dari sebuah hotel yang tugas utamanya melayani para tamu yang akan check-in dan memprosesnya sehingga memperoleh kamar sesuai yang diinginkan. Tugas pokok dari seorang penerima tamu, menyambut kedatangan tamu yang akan check-in dan memprosesnya dengan efisien, tepat, cepat, ramah tamah, dan penuh sopan santun, sehingga tamu memperoleh kesan yang baik. Prosedur check-in. Pada dasarnya, tamu-tamu yang datang ke hotel untuk check-in dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni perorangan dan rombongan. Tamu yang datang secara perorangan, ada yang datang secara langsung ke hotel atau yang sudah membuat pesanan. Sedangkan yang datang secara rombongan ke hotel mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam kategori tamu rombongan. Biasanya dikategorikan sebagai tamu rombongan apabila jumlah kamar yang digunakan minimal 8 kamar dengan jumlah tamu yang menginap 15 orang. Tamu rombongan bisa datang dari berbagai instansi, misalnya rombongan dari perusahaan, biro perjalanan, atau dari perusahaan penerbangan. Pemesanan kamar. Bagian pemesanan kamar adalah salah satu bagian dari kantor depan hotel yang fungsinya cukup vital karena semua kegiatan yang terjadi di front of the house berawal dari berbagai bagian pemesanan. Dan apabila bagian pemesanan kamar sibuk, itu menandakan bahwa kegiatan di bagian lain akan sibuk pula, dikarenakan dasar kegiatan hotel oleh banyaknya tamu yang menginap. Bab 4. Penanganan kedatangan tamu rombongan. Pengertian tamu rombongan. Tamu rombongan adalah tamu yang datang ke hotel untuk check-in dalam jumlah lebih dari satu orang. Yang disebut rombongan minimal adalah 8 kamar dengan jumlah 15 orang. Tamu rombongan ini bisa dikirimkan oleh biro perjalanan, maskapai penerbangan, atau perusahaan swasta atau milik pemerintah. Tahapan proses penerimaan tamu rombongan. Tahapan dalam proses penerimaan tamu rombongan antara lain, pihak luar akan melakukan pemesanan dengan berbagai cara dengan disertai daftar nama rombongan. Setelah itu, pihak hotel, dalam hal ini grup koordinator, akan menindaklanjuti dengan memasukkan data ke dalam grup reservation form. Dan yang terakhir adalah grup rooming list. 3. Persiapan sebelum kedatangan tamu rombongan. Pada pagi hari sebelum kedatangan tamu rombongan, persiapannya sudah dilakukan oleh reception shift leader pagi atau supervisor. Yang dilakukan oleh shift leader adalah mencari formulir expected arrival today, paper list, dan mencari arsip dari pemesanan rombongan yang akan datang pada hari ini di order reservation rack. 4. Pada saat kedatangan tamu rombongan. Pada saat kedatangan tamu rombongan akan terjadi sedikit kesibukan di sana-sini karena melibatkan berbagai bagian di dalam hotel yang masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap kedatangan tamu rombongan tersebut. Bagian-bagian tersebut antara lain doorman, entrance door, bellboy, reception, guest relation officer, head waiter, and waiter. Sekian presentasi saya mengenai pengantar akomodasi dan restoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.